Halo guys, selamat datang kembali di channel Ryu Dongeng Film. Kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang berjudul The Monkey King. Film ini menceritakan siluman keras sakti yang kebetulan terbebas oleh Ahyi. Ahyi adalah anak kecil yang meminta agar keras sakti mengantarkannya ke Istana Langit untuk meminta keadilan atas kematian kedua orang tuanya yang dibunuh oleh Pangeran Naga. Namun, belum sempat ke Istana Langit, Ahyi terbunuh oleh Pangeran Naga dan membuat Wukong murka nih. Mampukah Wukong membawa jasad Ahyi ke Istana Langit? Dan apakah Wukong akan menghancurkan kerajaan langit untuk yang kedua kalinya? Yuk kita simak cerita selanjutnya. Di awal film, terlihat Ahyi sedang menceritakan kisah keras sakti kepada para siluman yang akan memakannya nih guys. Dan Ahyi berkata, jika mereka memakannya, berarti mereka telah melanggar aturan yang dibuat oleh keras sakti, dan keras sakti tidak akan pernah melepaskan mereka. Namun para siluman itu tetap ingin memakan Ahyi nih guys. Hingga akhirnya tangan Ahyi berdarah, dan darah itu tiba-tiba terhisap oleh teratai emas dan membuat tanah di sekitarnya runtuh. Lalu Ahyi dan para siluman itu terjatuh ke dalam tanah guys. Melihat Ahyi yang pingsan, para siluman mendekati Ahyi dan mencoba memakannya. Tiba-tiba terdengar suara orang meminta buah persik. Lalu mereka mendekati suara tersebut. Tanpa sengaja siluman wanita menginjak segel budak, dan seketika itu pula siluman wanita itu hancur dan lenyap. Lalu muncullah Wukong dan memperingatkan mereka tentang aturan yang pernah Wukong buat dahulu, bahwa siluman tidak boleh memakan manusia. Melihat Wukong yang masih dibelenggu, kedua siluman itu malah menghina Wukong dan mengatakan bahwa aturan yang telah dibuat Wukong sudah lama hilang. Saat siluman mencoba memakan Ahyi, tanpa sengaja tangan Ahyi yang terluka menyentuh sebuah simbol telapak tangan yang membuat keras sakti terbebas dari belenggu dan membawa Ahyi keluar dari tempat tersebut. Di kerajaan laut, Pangeran Naga sedang mikir tarik dan ngahuleng tentang kerajaannya yang pernah dihancurkan oleh Sun Gokong di masa lalu. Bertanya, untuk apa memandangi tempat jelek seperti itu? Lalu Pangeran Naga pun marah dan mematahkan tanduk pelayan tersebut dan membunuhnya. Semok boy. Pangeran Naga mendapat laporan bahwa keras sakti telah bebas. Lalu Pangeran Naga berniat untuk membalaskan dendam kepada Sun Gokong atas kehancuran istananya zaman dahulu. Di lain sisi, Wukong merasa risih oleh Ahyi yang cerewet. Namun Ahyi terus mengikuti Wukong. Lalu Ahyi berkata bahwa dia selalu mencari-cari Wukong dan ingin agar membawanya ke Istana Langit. Mendengar hal itu, Wukong teringat bahwa kekuatannya masih tersegel oleh Buddha Rulai dan berkata bahwa sekarang belum waktunya. Wukong pun tiba di sebuah desa siluman. Namun desa siluman tersebut terlihat sangat sepi. Ternyata di desa tersebut sedang diadakan eksekusi para siluman oleh seorang dewa yang kejam. Wukong mencoba menghampiri mereka, namun dipukul oleh siluman kerbau yang bernama Niu. Setelah Wukong sadar, siluman kerbau bertanya kenapa Wukong masih bisa terkena pukulan, padahal itu pukulan biasa. Wukong menjelaskan bahwa kekuatannya telah disegel oleh Buddha Rulai, dan Wukong juga menjelaskan bahwa dia bisa terbebas berkat bantuan Ahyi. Lalu siluman kerbau bertanya, apa rencana Wukong selanjutnya? Wukong berencana untuk menyerang kembali Istana Langit. Namun siluman kerbau langsung menyerang Wukong, tapi Wukong tidak melawan dan langsung mengajak Ahyi untuk pergi. Tetapi di luar, Wukong telah dikepung oleh istri siluman kerbau dan para siluman yang mencoba menangkapnya. Saat Wukong akan dibunuh oleh siluman kerbau, Ahyi pun langsung mencegahnya.
Melihat celah tersebut, Wukong pun berhasil pergi menyelamatkan diri. Lalu Wukong mengajak Ahyi untuk mengambil tongkat sakti di Gunung Huakuo. Di lain sisi, Pangeran Naga berhasil mengambil pusaka pengendali pikiran yang mampu mengendalikan tindakan orang lain. Namun pusaka tersebut telah disegel oleh Buddha Rulai. Lalu pangeran mengutus orang untuk mencari tahu bagaimana cara membuka pusaka itu. Di lain sisi, Wukong dan Ahyi telah sampai di Gunung Huakuo. Lalu datanglah peliharaan Wukong yang nampaknya kurang bersahabat dan menyerang Wukong. Tapi Ahyi berhasil mengalihkan gorila tersebut dengan sebuah pisang. Lalu mereka tiba di tempat tongkat sakti dan Wukong pun langsung mencoba mengambilnya, namun gagal karena masih tersegel oleh Buddha Rulai. Lalu datanglah Raja Siluman Ular yang masih saudaranya Sun Gokong, yang sekarang telah menjadi budak Pangeran Naga. Ahyi pun memukuli Raja Ular karena Pangeran Naga telah membunuh orang tuanya. Lalu Ahyi pun terpental oleh serangan Raja Ular. Wukong yang mencoba melawan berhasil diikat oleh Raja Siluman Ular. Saat Wukong akan dihabisi, tiba-tiba segel dari tongkat sakti menyerap darah Ahyi yang membuat segel terbuka dan langsung menyerang Raja Siluman Ular tersebut. Raja Ular menyadari bahwa Wukong bukan lagi tandingannya dan Raja Ular pun kabur. Di sini Wukong berjanji untuk membunuh orang yang telah membunuh orang tua Ahyi dan membawa Ahyi ke Istana Langit secepatnya. Di lain sisi, seorang dewa kembali mengadakan eksekusi. Kali ini, seorang anak siluman akan dieksekusi nih guys. Tiba-tiba, siluman kerbau datang dan menghentikan Algojo, lalu meminta agar dewa mengampuni anak tersebut. Tapi dewa mengatakan bahwa dia berencana memenggal 3 siluman hari ini. Lalu siluman kerbau menggantikan anak tersebut untuk dieksekusi nih guys. Namun saat siluman kerbau akan dieksekusi, tiba-tiba tongkat sakti menyerang Algojo dan dewa tersebut nih guys. Saat Wukong akan membunuh dewa tersebut, siluman kerbau pun melarangnya. Dengan hal itu Wukong pun berhasil membebaskan semua siluman, dan semua siluman pun menjadi pengikutnya nih guys. Karena Wukong telah menyelamatkannya, siluman kerbau tidak akan lagi menghalangi rencana Wukong dan berpesan bahwa jika Wukong mengulangi hal yang sama seperti dulu, maka saudara-saudara Wukong akan menjadi korban. Siluman ular melapor pada Pangeran Naga bahwa darah seorang anak kecil mampu membuka segel dari Buddha Rulai. Lalu Pangeran Naga memerintahkan untuk menculik anak tersebut untuk membuka segel pusaka pengendali pikiran. Di lain sisi, Wukong berhasil menguasai kembali daerah kekuasaannya yang sempat dikuasai oleh para dewa nih guys. Saat semuanya merayakan kemenangan, Ahyi marah karena Wukong tidak menepati janjinya untuk menemaninya bermain. Lalu Ahyi pun pergi. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Raja Ular nih guys. Tapi saat si Raja Siluman Ular akan membawa Ahyi, tiba-tiba Wukong datang untuk mengajak Ahyi bermain. Ahyi berkata, andaikan orang tuanya masih ada, pasti lebih baik. Tapi sekarang juga sudah baik karena ada Kerasakti, juga gorila, dan para siluman yang baik. Lalu Ahyi bertanya, kapan kita naik ke Istana Langit? Wukong pun menjawab bahwa cepat atau lambat mereka pasti akan pergi ke Istana Langit. Pangeran Naga memberitahu Kaisar Langit bahwa Sun Gokong telah membunuh para dewa. Kaisar Langit pun memerintahkan klan naga untuk membunuh Wukong. Dengan begitu, klan naga akan diizinkan untuk menjadi dewa. Di Gunung Huakuo, para siluman berhasil menangkap dewa yang tukang eksekusi tadi nih guys. Saat Wukong akan membunuhnya,
Ahyi kembali menghalangi Wukong agar tidak membunuhnya. Lalu Wukong membebaskan dewa tersebut. Wukong pun berkata, tidak masalah tidak membunuhnya. Toh pada akhirnya dia akan pergi ke istana langit dan membunuh semua para dewa. Mendengar hal itu, Ahyi pun kecewa dan pergi. Lalu Ahyi diculik oleh Raja Ular dan dibawa ke istana laut. Di sana Ahyi bertemu dengan dewa yang ia selamatkan tadi. Lalu Ahyi menampar Pangeran Naga karena telah membunuh orang tuanya. Saat itu juga Pangeran Naga melukai tangan Ahyi dan membuka segel pusaka pengendali pikiran dengan darah Ahyi nih guys. Lalu Pangeran Naga mencoba pusaka tersebut yang berbentuk mahkota kepada anak buahnya dan mengendalikan orang tersebut. Pangeran Naga berniat mengendalikan Wukong dengan pusaka tersebut agar Wukong membunuh kelompoknya sendiri. Di lain sisi, tetua siluman terkejut saat Wukong bilang akan menyerang istana langit, dan Wukong pun berkata keputusan ini tidak bisa dirubah. Lalu Pangeran Naga menggunakan pusaka itu untuk mengendalikan Wukong dari jarak jauh. Lalu Sun Gokong pun dikendalikan oleh Pangeran Naga dan membantai semua siluman di kelompoknya, termasuk membunuh gorila, hewan peliharaan Wukong. Setelah Wukong putus asa, Pangeran Naga pun datang menemuinya, dan Wukong pun meminta Pangeran Naga untuk membunuhnya dengan tongkat sakti. Lalu saat Pangeran Naga akan membunuhnya, tiba-tiba datanglah siluman kerbau dan istrinya, menghancurkan pusaka pengendali pikiran dan menyelamatkan Wukong. Di dalam mimpi, Wukong dihantui rasa bersalah karena telah membantai teman-temannya sendiri nih guys. Wukong berniat untuk membalas dendam. Siluman kerbau memberitahu bahwa Wukong telah dijebak oleh Pangeran Naga menggunakan pusaka pengendali pikiran. Dan semua ini terjadi karena keegoisan Sun Gokong yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, dengan merebut tongkat sakti dari istana laut dan menyerang istana langit, yang membuat ribuan dewa marah dan kaum siluman menjadi korban. Lalu Wukong pergi meninggalkan kampung siluman. Di tengah perjalanan, Wukong melihat seorang anak kecil yang sedang menceritakan kisah tentang Kerasakti. Namun orang-orang di sana tidak menyukai Kerasakti karena telah membantai kelompoknya sendiri di masa lalu. Wukong berpapasan dengan dewa eksekusi. Dewa eksekusi yang merasa berhutang nyawa kepada Ahyi, dia memberitahu bahwa Ahyi telah ditangkap oleh Pangeran Naga. Lalu Wukong mengambil tongkat kayu si pendongeng tadi dan pergi menuju kerajaan laut. Di kerajaan laut, Raja Ular mencoba menyelamatkan Ahyi, tapi ketahuan Pangeran Naga, dan Raja Siluman Ular pun berakhir ikut di penjara. Ahyi meyakinkan Raja Ular bahwa yang Wukong butuhkan bukan nama, tapi kita. Raja Ular pun berhasil membuka pintu penjara tersebut. Di lain sisi, Wukong pergi menemui Pangeran Naga untuk menyelamatkan Ahyi. Tapi di sini, Wukong diserang habis-habisan oleh Pangeran Naga. Saat Wukong terdesak, tiba-tiba siluman ular datang membantu nih guys. Di sini, Ahyi terkena serangan Pangeran Naga saat akan membantu Wukong. Lalu, Wukong pun dihajar habis-habisan nih, hingga akhirnya Pangeran Naga sengaja membunuh Ahyi di depan mata kepala Sun Gokong. Saat Pangeran Naga akan menyerang Wukong, siluman ular pun membawa Pangeran Naga keluar istana. Sebelum meninggal, Ahyi bertanya, kapan Wukong akan membawanya ke istana langit. Tiba-tiba, darah Ahyi kembali membuka segel Buddha yang ada di telapak Wukong.
Sehingga sekarang Wukong dapat menggunakan semua kekuatannya kembali. Kekuatan Wukong yang luar biasa telah kembali nih guys. Bahkan Trisula milik Pangeran Naga pun hancur, tidak dapat menembus jubah Wukong. Pangeran Naga yang sadar bahwa Wukong bukan lagi tandingannya, langsung berubah wujud ke wujud aslinya, menjadi seekor naga. Saking luar biasanya, bahkan hanya menggunakan tongkatnya saja Pangeran Naga langsung terpental nih guys. Lalu Wukong memperbesar ukuran tongkat sakti dan membawa Ahyi menuju istana langit. Kejadian tersebut terlihat oleh semua orang, termasuk siluman kerbau. Saat sampai di gerbang selatan Istana Langit, Wukong dihadang oleh Pangeran Naga karena takut semua kejahatannya dibongkar. Di sini Pangeran Naga yang bukan tandingan Wukong langsung tewas nih guys. Lalu siluman kerbau dan siluman Raja Ular datang untuk membantu Wukong, tapi Wukong menahan mereka. Lalu datanglah Buddha Rulai dan berkata bahwa klan naga telah banyak berbuat kejahatan, sedangkan Wukong telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ahyi datang untuk merubah hati Wukong, dan Wukong telah mengkhianati kebaikan Ahyi. Lalu Buddha memerintahkan Wukong untuk kembali dihukum di Gunung Buji dan menanti seseorang yang ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Demi menebus kesalahannya pada Ahyi, Wukong pun bersedia untuk dihukum lagi di Gunung Wuji. Hingga 100 tahun kemudian, tiba-tiba seorang biksu terjatuh di hadapan Wukong, yang perkataannya sama persis seperti yang pernah diucapkan oleh Ahyi. Di sini Wukong menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari Ahyi nih guys. Betul, 真好，好药，好人。 Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dibikinin kopi sama Ayang Embeb. Ditemani suara tongeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Di awal film, diperlihatkan seorang biksu bernama Tang yang diutus oleh Dewi Kuan Yin untuk mengambil kitab suci ke barat. Saat sedang beristirahat bersama kedua pengawalnya, tiba-tiba mereka dikejar oleh seekor harimau yang sangat besar. Namun kuda miliknya tidak mau lari. Biksu Tang menyuruh kedua pengawalnya untuk pergi menyelamatkan diri nih guys. Sedangkan Biksu Tang memilih untuk menjaga kuda putihnya. Tapi harimau itu langsung mencoba menerkam Biksu Tang. Biksu Tang pun panik dan berlari masuk ke dalam gua. Di sana dia melihat Wukong yang masih terkurung dan terhimpit oleh gunung. Lalu Biksu Tang menarik kain penyegel yang ada di depannya untuk membebaskan Wukong. Setelah itu Wukong langsung terbebas. Wukong memanggil tongkat besinya dan langsung membunuh harimau tersebut. Wukong berkata bahwa pasti Biksu Tang lah orangnya yang harus dia kawal sampai ke barat. Biksu Tang yang ketakutan berkata bahwa dia tidak membutuhkan pengawal. Mendengar hal itu, Wukong sangat senang karena merasa dia telah terbebas dari tugasnya. Karena Biksu Tang sendiri yang tidak mau dikawal nih guys. Lalu Wukong pergi dengan cepat meninggalkan Biksu Tang. Tiba-tiba sebuah gelang pemberian Dewi Kuan Yin dengan cepat mengejar Wukong dan melekat di kepalanya nih guys. Lalu Wukong kembali dan meminta Biksu Tang untuk melepaskan benda tersebut dari kepalanya. Biksu Tang pun berusaha melepaskan gelang tersebut dengan membaca sebuah mantra yang tertera pada gelang tersebut nih guys. Bukannya terlepas, Wukong malah merasa kesakitan dan hilang kendali. Ternyata yang Biksu Tang baca itu adalah mantra untuk menghukum orang yang memakai gelang tersebut. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Dewi Kuan Yin. Dia menjelaskan bahwa sekarang Biksu Tang adalah guru Wukong. Jadi Wukong harus menghormati dan melindunginya. Wukong juga harus mengawalnya untuk mengambil kitab suci ke barat, karena itu cara satu-satunya untuk melepaskan gelang yang ada di kepala Wukong. Tiba-tiba muncul siluman naga dari arah sungai, memakan kuda milik Biksu Tang. Wukong menghajar naga tersebut, namun Biksu Tang melarang untuk membunuhnya, untuk menggantikan kuda milik Biksu Tang. Singkat cerita, mereka memulai perjalanan. Wukong dan gurunya sampai di sebuah gurun. Di sana, mereka melihat para wanita yang ketakutan karena dirayu oleh siluman babi yang sangat cabul, omes, dan sok tampan bernama Jenderal Tianpeng atau Patkai nih guys.
Wukong pun langsung menghajar Patkai yang kemudian dibantu oleh temannya yang bernama Shao Wuqing. Tapi tentu saja mereka berdua bukan tandingan Wukong. Sampai akhirnya mereka mengaku sedang menunggu seorang biksu yang akan pergi mengambil kitab suci. Lalu mereka pun bergabung untuk mengawal Biksu Tang ke barat. Di lain sisi, Biksu Tang ternyata sudah diincar oleh Ratu Siluman Tengkorak. Karena dengan memakan Biksu Tang, maka Ratu Siluman Tengkorak tersebut akan menjadi abadi. Singkat cerita, Wukong tiba di sebuah desa siluman. Di sana mereka bertemu dengan nenek tua. Wukong mencurigai nenek tersebut nih guys. Namun saat Wukong akan melihat dengan mata apinya, nenek tua menggunakan sihirnya, membuat mata api Wukong tidak dapat digunakan. Nenek tua menyarankan Wukong untuk membasuh matanya di sebuah sungai karena di rumahnya tidak ada air. Wukong meminta gurunya agar tidak keluar dari lingkaran sihir, agar tidak ada yang bisa menyentuhnya saat Wukong pergi. Setelah membasuh matanya di sungai, Wukong masih belum bisa menggunakan mata apinya. Nenek tua menceritakan masa lalunya yang sangat sedih kepada Biksu Tang. Sampai-sampai dia tidak sadar telah keluar dari lingkaran sihir nih guys. Wukong yang mengetahui hal itu langsung mengeluarkan bola api dari mulutnya dan memasukkan api tersebut ke dalam matanya nih guys. Lalu akhirnya mata api Wukong kembali berfungsi. Dengan mata apinya, Wukong berhasil mengetahui bahwa nenek tersebut adalah siluman tengkorak. Wukong pun langsung memukul nenek tua tersebut hingga tewas. Sancong yang tidak tahu bahwa itu adalah siluman langsung menghukum Wukong dengan membaca mantra hingga Wukong tersadarkan diri ini guys. Singkat cerita, Biksu Tang menemui Wukong yang sedang bersedih di atas bukit. Lalu Biksu Tang meyakinkan Wukong bahwa setiap Biksu Tang membaca mantra, maka Biksu Tang juga merasakan sakit yang Wukong rasakan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah kerajaan. Di sana, raja bercerita kepada Guru Tang bahwa di kota tersebut ada siluman yang selalu menculik anak-anak. Karena tak terima difitnah, siluman itu pun membunuh para prajurit kerajaan. Lalu Ratu Siluman itu mengajak Wukong untuk berbicara empat mata. Ratu Siluman menghasut Wukong, meminta agar Wukong membiarkannya untuk memakan Biksu Tang. Tapi Wukong malah menipunya dengan menyamar sebagai Guru Tang. Hingga pertarungan kembali terjadi nih guys. Saat keributan berlangsung, Biksu Tang diculik oleh raja dan dibawa ke sebuah penjara. Di sana Guru Tang melihat banyak anak kecil yang dikurung dengan luka di pergelangan tangan mereka nih guys. Ternyata selama ini raja adalah penculik anak-anak di kota tersebut untuk mengobati tangannya yang terkena kutukan. Jadi alasan raja menculik Guru Tang karena siapapun yang memakan daging Guru Tang, maka dia akan sembuh dan menjadi abadi. Namun hal itu berhasil dicegah oleh Wukong yang berhasil membebaskan Guru Tang beserta semua anak-anak yang ditahan nih guys. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah pasar. Di sana Wukong membunuh dua siluman yang menyamar sebagai anak kecil dan ibunya. Hal itu membuat Biksu Tang sangat marah. Walaupun telah dijelaskan bahwa kedua wanita tersebut adalah siluman yang ingin membunuh Guru Tang, tapi Biksu Tang tetap mengusir Wukong. Tidak lama setelah Wukong pergi, siluman tengkorak langsung menculik Guru Tang. Dan sekarang tinggal Patkai dan Wuqing yang kebingungan hingga mereka harus berkelahi karena beda pendapat nih guys. Lalu mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Guru Tang. Patkai pergi ke Gunung Huakuo untuk menemui Wukong. Tapi di sana Patkai hanya menemukan jubah tempur milik Wukong. Wuqing pergi ke Gunung Tengkorak, tempat Guru Tang diculik. Di sana, Wuqing harus berhadapan dengan ribuan tengkorak. Tiba-tiba datang Patkai membantu Wuqing dengan menggunakan jubah tempur milik Wukong. Di lain sisi, Wukong bertemu dengan Dewi Kuan Yin. Lalu Dewi Kuan Yin memberitahu Wukong bahwa saat ini adalah saat Guru Tang paling membutuhkan Wukong. Tiba-tiba, jubah yang dipakai oleh Patkai terlepas dan langsung melekat ke tubuh Wukong seperti baju Iron Man. Lalu terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat. Ratu Siluman berubah menjadi tengkorak raksasa. Singkat cerita, Wukong berhasil mengalahkan siluman tersebut. Lalu Buddha Rulai datang untuk menghukum Ratu Siluman. Namun Biksu Tang meminta agar Buddha mengampuni siluman tersebut dan meminta agar Biksu Tang bisa membimbingnya di kehidupan selanjutnya. Namun Biksu Tang harus mengorbankan kehidupannya saat ini untuk membimbing siluman tersebut di kehidupan selanjutnya. Guru Tang meminta Wukong untuk membunuhnya agar Biksu Tang bisa menuju ke kehidupan selanjutnya untuk membimbing siluman tersebut dalam 10 kehidupan. Wukong pun berjanji akan menunggu Guru Tang di 10 kehidupan berikutnya. Lalu Wukong membunuh Guru Tang dengan tongkatnya. Seketika tubuh Guru Tang berubah menjadi patung. Dengan kesedihan yang mendalam, mereka pun melanjutkan perjalanan nih guys. Wukong melihat bayangannya sendiri yang tidak memakai gelang kepala di dalam air. Di akhir film, Dewi Kuan Yin menjatuhkan sebuah air yang bersinar yang jatuh tepat di tangan patung Guru Tang. Air itu merubah tangan patung tersebut menjadi tangan manusia, yang berarti Guru Tang segera kembali hidup. Hai guys, balik lagi bersama teman hayalan.
Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat jamur ya guys, janda di bawah umur. Ditemani suara tengeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Diawali pertempuran antara Kaisar Langit dan Raja Siluman Kerbau karena memperebutkan tahta Kerajaan Langit. Namun datanglah adik dari Kaisar Langit, memohon agar Kaisar Langit tidak membunuh Siluman Kerbau, kekasihnya. Kaisar Langit mengingatkan bahwa dewa dan siluman tidak diizinkan untuk menikah. Tapi karena rasa sayang kepada adiknya, Kaisar pun membiarkan mereka. Lalu Kaisar mengasihkan mereka berdua dan seluruh siluman untuk tinggal di gunung berapi dan dilarang menginjakkan kakinya lagi di Istana Langit nih guys. Akibat dari pertempuran itu, Kerajaan Langit hancur porak-poranda, yang membuat Dewi Nuwa mengorbankan dirinya menjadi butiran kristal untuk membangun kembali Kerajaan Langit nih guys. Dan inti dari kristal Dewi Nuwa jatuh ke bumi nih guys, yang kelak akan lahir dari kristal itu seekor kera yang sangat kuat, yang kelak akan menghancurkan kembali Istana Langit. Suatu hari, siluman rubah kecil yang bernama Ruksui melihat seekor kera kecil berada di dalam kristal Nuwa. Sepertinya ada ikatan batin antara mereka berdua nih guys. Namun, rubah kecil itu dibawa oleh Raja Siluman. Karena sudah perjanjian, siluman hanya boleh tinggal di Gunung Merapi. Di lain sisi, Dewi Kuan Yin menemui Guru Putih, memberitahu bahwa telah lahir dari kristal Dewi Nuwa seekor kera. Dia harus membimbing dan menjaganya, dan merubahnya menjadi makhluk yang baik. Sin memperlihatkan seekor kera yang sedang asik melompati bukit-bukit batu nih guys. Tiba-tiba, dia terpesona oleh seekor kupu-kupu yang membuatnya terjatuh dari atas tebing. Walau berhasil menangkapnya, namun kupu-kupu itu mati. Kera itu pun sedih, namun di sana ada Guru Putih yang memang sengaja untuk menemui kera itu. Guru Putih menghidupkan kembali kupu-kupu itu, yang membuat kera itu pun terpukau. Guru Putih berkata akan mengajarkannya jika dia mau belajar. Guru Putih mengangkatnya sebagai murid dan membawanya ke tempat pelatihan nih guys. Guru Putih memberikannya sebuah nama, yaitu Sun Wukong. Di sana Wukong belajar bela diri dan 72 sihir merubah wujud. Hingga suatu hari, Guru Putih memberitahu Wukong untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Di lain sisi, para siluman telah mengetahui lahirnya kekuatan besar yang dapat mereka manfaatkan untuk menyerang Kerajaan Langit. Mereka juga bersekongkol dengan Dewa Erlang, yaitu penjaga gerbang langit selatan nih guys. Di lain sisi, Wukong kembali ke Gunung Huakuo dan menghancurkan monster batu yang menyerang penduduk Huakuo nih guys. Wukong dinobatkan sebagai Raja Kera Tampan dari Gunung Huakuo. Lalu seekor kera berkata, selama ada Wukong mereka aman. Tapi bagaimana jika ada bahaya saat Wukong pergi? Mereka membutuhkan senjata. Lalu dia menunjukkan sebuah lubang yang konon banyak senjata di dalamnya nih guys. Wukong pun bergegas melompat ke lubang tersebut, yang ternyata lubang itu tembus menuju ke Istana Laut. Di sana Wukong berniat meminjam senjata, namun Raja Siluman Laut malah ingin membunuhnya nih guys. Namun Wukong jelas bukan tandingan bagi para siluman laut. Hingga akhirnya mereka menyerahkan semua persediaan senjata. Saat itu, Wukong melihat sebuah jubah tempur berwarna merah berlapis emas milik Dewa Laut. Lalu Wukong mengambilnya. Di sana Wukong melihat sebuah besi penahan banjir yang sangat besar. Lalu dia mencabut besi itu dan merubah ukurannya menjadi kecil hingga membuat pusaran air yang sangat besar, yang kemudian menghancurkan Istana Laut dan menyebabkan tsunami yang sangat dahsyat nih guys. Tsunami itu juga hampir menerjang Kerajaan Siluman, namun berhasil diselamatkan oleh Dewi Kipas. Di lain sisi, Raja Siluman menemui Ruksui dan meminta agar rubah itu membalas budi pada Raja Siluman. Raja Siluman memintanya untuk pergi menemui Wukong dan merahasiakan hubungan mereka berdua. Sesampainya di Gunung Huakuo, siluman rubah harus berhadapan dengan para kera karena dianggap sebagai ancaman nih guys. Namun saat Wukong melihatnya, Wukong langsung mengingat bahwa dia adalah teman kecilnya. Sepertinya cinta mereka telah tumbuh sejak pertemuan pertama. Lalu Wukong membawanya pergi ke sebuah bukit untuk melihat matahari terbit yang sangat indah nih guys. Tapi ternyata itu bukan matahari terbit. Ternyata itu adalah bola api dari Nacha yang ditugaskan Dewa Erlang untuk menangkap Wukong nih guys. Karena Raja Siluman Laut telah mengadukan Wukong ke Kerajaan Langit. Tapi tiba-tiba Wukong dibantu oleh Siluman Kerbau. Siluman Kerbau berpura-pura berteman dengan Wukong. Siluman Kerbau menghasut Wukong agar pergi ke Istana Langit. Dia berkata bahwa Wukong lahir dari kristal Dewi Nuwa dan memiliki kekuatan setara dewa nih guys. Jadi Wukong lebih pantas tinggal di Istana Langit. Lalu Wukong teringat kembali bahwa dirinya ingin belajar membangkitkan makhluk yang telah mati. Hal itu membuat Wukong semakin yakin untuk pergi ke Istana Langit.
Sebelum itu, Wukong meminta Ruksui untuk menunggunya kembali. Lalu Wukong pergi ke Istana Langit nih guys. Di lain sisi, Dewa Erlang memberitahu siluman kerbau bahwa Wukong belum terlalu kuat untuk bisa menghancurkan Istana Langit. Siluman kerbau meminta Erlang untuk menggiring Wukong agar bisa mencuri pil ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan Wukong berkali-kali lipat. Sesampainya di gerbang selatan Istana Langit, Wukong dapat menembus gerbang selatan itu dengan sangat mudah nih guys. Hingga Wukong pun berhasil masuk ke dalam istana. Di sana, Wukong langsung bertemu dengan Kaisar yang sedang duduk bersama kuda terbang. Dengan penuh senyum, Kaisar bertanya kepada Wukong, kenapa Wukong mencarinya? Wukong menjawab, dia ingin belajar membangkitkan orang yang telah mati, karena dia tidak ingin melihat teman-temannya mati satu persatu nih guys. Lalu Wukong diangkat sebagai penjaga kuda-kuda kerajaan, namun dengan perkataan yang lebih halus. Di sana, Dewa Erlang melanjutkan rencananya untuk menyembah Wukong. Dewa Erlang sengaja memancing amarah Wukong, hingga Wukong pun membebaskan seluruh kuda istana. Hal itu membuat Wukong harus dikejar-kejar oleh pasukan Istana Langit nih guys. Namun, Wukong berhasil bersembunyi di kebun persik istana dan mencuri beberapa buah persik di sana nih guys. Lalu, penjaga kebun persik memarahi Wukong karena hanya dewa tertentu sajalah yang boleh memakan buah itu. Sedangkan Wukong hanyalah penjaga kuda. Hal itu membuat Wukong tersadar. Di sana, dia tidak dijadikan penguasa. Di lain sisi, para siluman berhasil menyiapkan senjata sakti yang mampu mengalahkan Kaisar Langit nih guys. Di depan tempat pembuatan pil ajaib, Wukong ditunjukkan tempat penyimpanan pil ajaib oleh Dewa Erlang yang sedang menyamar sebagai seorang wanita. Dia memberitahu bahwa satu pil dapat meningkatkan kekuatan para dewa setara 30.000 tahun berlatih ilmu. Wukong yang tergiur langsung masuk ke tempat tersebut. Namun Guru Putih mengetahui hal itu. Guru Putih mengikat Wukong dengan sihirnya. Lalu datanglah Dewa Erlang dan pasukannya yang sengaja memancing amarah Wukong. Di sana Wukong tidak bisa melawan karena Wukong terikat oleh sihir Guru Putih nih guys. Tak sengaja, Wukong melihat sepotong tali sihir itu hangus terbakar oleh api suci dari tungku besar. Guru Putih melarang Wukong untuk masuk ke dalam tungku tersebut karena semua dewa akan mati jika terbakar api suci tersebut. Tapi Wukong memutuskan untuk tetap melompat untuk melepaskan ikatannya. Tidak disangka, bukan hanya terbebas dari ikatan sihir, Wukong juga menjadi ribuan kali lebih kuat setelah memakan semua pil ajaib yang ada di dalam tungku tersebut nih guys. Wukong pun keluar dengan kekuatan yang sangat luar biasa, membuat Dewa Erlang terpental. Pertarungan pun kembali terjadi. Namun Dewa Erlang sudah bukan tandingan Wukong lagi nih guys. Wukong pun memutuskan untuk kembali ke Gunung Huakuo. Di sana, Wukong mendapati Gunung Huakuo telah hangus terbakar. Dan semua saudaranya telah mati, termasuk kekasihnya Ruksui. Wukong yang sangat terpukul dengan kematian saudara-saudaranya mencoba menghidupkan mereka kembali dengan kekuatannya, namun tidak berhasil nih guys. Tiba-tiba datang Raja Siluman Kerbau untuk membohongi Wukong. Dia berkata bahwa pasukan langitlah yang telah membunuh mereka semua. Padahal Raja Siluman Kerbau lah yang telah melakukannya nih guys. Mendengar hal itu, Wukong tak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Wukong kembali ke Istana Langit. Raja Siluman Kerbau yang melihat rencananya telah berhasil, langsung pergi menyerang Istana Langit. Di sana, Wukong harus berhadapan dengan jutaan pasukan istana. Tapi, Wukong juga mampu mengadakan dirinya menjadi banyak dari bulu-bulunya nih guys. Singkat cerita, Wukong harus berhadapan dengan Kaisar Langit. Wukong berkata, dia akan membalas dendam karena Langit telah membunuh teman-temannya. Tapi, Kaisar membantahnya bahwa pihak Langit tidak pernah melakukan hal itu. Saat itu, Wukong melihat Siluman Kerbau membunuh Guru Putih. Wukong yang tidak terima, tiba-tiba teringat asap yang ada di tubuh Ruksui, yang sama seperti yang dimiliki oleh Siluman Kerbau. Lalu Wukong tersadar bahwa Siluman Kerbau lah yang membunuh teman-temannya. Siluman Kerbau menyerang Wukong, namun diselamatkan oleh Kaisar. Hingga akhirnya Siluman Kerbau bertarung dengan Kaisar Langit. Namun, Raja Siluman berhasil mengalahkan Kaisar Langit dengan senjata saktinya nih guys. Melihat Kaisar Langit tak sadarkan diri, Dewa Erlang berniat untuk membunuhnya, namun berhasil dihalau oleh Wukong. Dewa Erlang meminta bantuan Siluman Kerbau untuk membunuh Wukong, tapi Siluman Kerbau sudah tidak membutuhkan Erlang lagi. Dia pun membunuh Dewa Erlang. Baru saja sebentar Siluman Kerbau menduduki singgasana, tiba-tiba singgasana tersebut hancur dihantam oleh Wukong. Lalu terjadilah pertarungan antara Wukong dan Siluman Kerbau. Wukong terkena pukulan dari tongkatnya sendiri, membuatnya tak sadarkan diri nih guys. Di alam bawah sadar, Wukong bertemu dengan Dewi Kuan Yin. Wukong diberitahu bahwa semuanya hidup hanya untuk mati, dan semua yang mati akan mengalami perpindahan jiwa ke wujud yang lainnya.
Tiba-tiba Wukong tersadar lalu kembali melanjutkan pertarungan dengan semangat baru. Raja Siluman Kerbau yang merasa terdesak langsung berubah wujud menjadi raksasa. Begitu pula Wukong yang berubah wujud menjadi gorila, yang kemudian berhasil mematahkan tanduk Siluman Kerbau dan melemparkan Siluman Kerbau kembali ke bumi. Hal itu membuat Raja Siluman Kerbau berubah menjadi kerbau biasa. Wukong sangat menyesali perbuatannya yang mengakibatkan Istana Langit hancur. Wukong mencoba memperbaikinya, namun malah lebih hancur guys. Wukong bertanya kepada Kaisar Langit, kira-kira berapa lama untuk memperbaiki Istana Langit? Kaisar mengatakan butuh waktu ratusan tahun. Lalu datanglah Buddha Rulai untuk menghukum Wukong. Wukong pun dengan senang hati menerima hukumannya. Wukong harus dihukum selama 500 tahun dihimpit Gunung Lima Jari dan menunggu seseorang yang akan membebaskannya. Film pun selesai. Terima kasih telah menyimak teman hayalan sampai akhir. Sampai jumpa.